yaitu dengan start dari Pulau Samosir menuju air terjun Situmurun yang waktu tempuh normalnya mencapai 45 menit, namun mampu dilahap Umi Pipik yang berboncengan dengan putrinya Ayla hanya dalam waktu 30 menit saja. Aktivitas keseharian para selebritis tanah air masih terus menjadi sorotan media. Beberapa di antaranya bahkan sempat viral lantaran tak putus-putusnya menjadi perbincangan publik. Inilah rentetan berita viral versi silet, mulai dari sweetnya Lyodra yang hadiri ulang tahun Randy Martin, sampai dapat suapan mesra dan sematkan emoticon love di unggahan sosmednya. Pengalaman spiritual Donita yang sembuh dari kista berkat keajaiban air Zam-Zam, hingga kerennya Umi Pipik yang naik jet ski di Danau Toba rute terjauh. Lyodra hadiri ulang tahun Randy Martin dapat suapan mesra dan sematkan emoticon love di unggahan sosmednya. Benarkah keduanya sudah resmi berpacaran? Tanggal 18 November kemarin, aktor Randy Martin berulang tahun ke-26. Tapi yang justru menarik perhatian di balik perayaan ulang tahun itu adalah kehadiran Lyodra. Tampil cantik mengenakan baju hitam, Lyodra tampak antusias menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Randy. Lucunya, selain tersenyum lebar, Randy pun terlihat malu-malu mendapati Lyodra bernyanyi di hadapannya. Adegan baper pun kian tersaji saat Randy Martin tiba-tiba menyuapi Lyodra potongan kue ulang tahunnya. Sebelumnya, pelantun tembang tak dianggap ini sudah lebih dulu memantik heboh netizen lantaran kedapatan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Randy di laman sosial medianya dengan menyematkan emoticon love. Benarkah Randy dan Lyodra diam-diam berpacaran? Iya, pokoknya selamat ulang tahun ya. Itu sosok yang sangat baik hati, murah senyum, ramah sama orang gitu. Merayakan ulang tahun Harley Yafa kompaknya ibu kandung dan ibu sambung, yakni Mama Risma dan Mama Deswita, hingga ikut hadir Rizwan dan Kenzi Taulani. Harley Yafa Prinsi Mariadi, putri sulung Ferry Mariadi, genap berusia 18 tahun di tanggal 18 November kemarin. Perayaan ulang tahun Leia yang dihelat di salah satu kafe di Jakarta tidak hanya dihadiri keluarga dan kerabat, mulai dari sang papa Ferry Mariadi, sang mama Risma Nilawati, serta mama sambung Deswita Maharani, tetapi juga dihadiri oleh Rizwan putra dari Sule dan Kenzi Taulani. Selain keseruan perayaan ulang tahun, yang juga menarik perhatian adalah kompak dan akurnya Deswita dengan Risma yang merupakan mantan istri Ferry Mariadi. Keduanya pun seolah tak berjarak satu sama lain. Begitupun dengan Lea yang memang dikenal cukup dekat dengan Deswita yang merupakan ibu sambungnya. Yang ini 15 kan? 15. Ini 15. Yang ini yang 18 tahun. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Yang ini juga. Ini 18 juga. Banyak ulang tahunnya ya. Iya. Berarti cuma aku doang yang 27 ya? Iya, kan ibu yang paling tua di sini. Hanya ini apa nih? Serunya kayak sister, tapi I know pasti bunda juga nyokap
Iyalah, aku nih ibu kamu loh. Semua, pokoknya kita sharing semua lah, dari soal kehidupan, soal make up, soal pasangan, soal temen, soal semuanya, soal kerjaan, semua kita pasti ngobrol. Dibilang sangat dekat sih, saya nggak ada barometer lainnya karena memang saya ngelihatnya memang ya ayah sama anak ya memang begini kali ya, gitu ya nggak sih Le? Iya. Ya teman-teman Le juga mungkin begini sama ayahnya, cuman ya udah saya mah nggak ada yang di setting, nggak ada yang direkayasa, seadanya begini ya begini gitu. Bikin takjub, Donita sembuh dari kista berkat air zam-zam, keajaiban sepulang umroh. Donita berbagi cerita tentang pengalaman spiritualnya saat menunaikan ibadah umroh. Ya, sebelum berangkat, istri presenter Adi Nugroho itu sempat didiagnosis dokter mengidap kista endometriosis sebesar 5 cm yang harus dioperasi setelah pulang umroh. Meski sempat dihantui ketakutan, namun dengan keyakinan penuh dan keikhlasan, Donita akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Saat berada di Tanah Suci, Donita pun tak lupa menguntai doa kesembuhan seraya berikhtiar dengan meminum air zam-zam. Tak dinyana, sekembalinya ke tanah air pasca umroh, ternyata dokter menyatakan jika kista tersebut seketika menghilang. Mendengar kabar itu, Donita pun mengaku takjub akan khasiat air zam-zam serta tak lupa pula banyak bersyukur kepada Allah. Ke dokter kandungan kan buat minta pil atau apa gitu kan. Tiba-tiba dokter kandungan bilang katanya, Donita, kamu ada kista, kamu kena endometriosis 5 cm. Jadi sekarang umroh aja, nanti pulang umroh masih operasi. Ya ampun. Jedar itu kan kayak wow gitu, kayak ini mau berangkat umroh dikasih cobaan kayak gitu ya. Dibilang ada kista coklat gitu, endometriosis 5 cm harus diangkat. Makanya kalau misalkan kamu dapat suka sakit kan? Iya, sampai pingsan. Iya, itu karena endometriosis. Terus dikasih tahu katanya yang namanya keunggulan si air zam-zam itu tuh luar biasa. Kamu minumin, kamu bawa, dibawa, maksudnya buat dioles di perut, terus gitu dibawa cebok apa segala macam. Kamu boleh doa sebanyak-banyaknya, terus gitu kamu pakai air zam-zam, kamu minum, kamu ya lakuin itu. Pas pulang cek tuh, jadi kapan mau ngatur, karena kan schedule-nya waktu itu lagi padat juga, kapan mau operasi, karena itu kan mesti istirahat kan. Hilang. Kistanya hilang. 5 cm loh, itu gede loh, 5 cm segini. Hilang nih. Karena keberkahan itu ya. Masya air Allah. zam-zam dan Masya Allah. Jujur sih iya sih, aku masih kayak agak deg-degan gitu. Nah kalau ini tuh aku masih positive thinking, mudah-mudahan enggak. Kalau orang terus dia gitu nggak terlalu capek, nggak ngelakuin hal-hal berat, itu aja sih gitu. Kasus penyiraman air keras Agus Salim mulai disidangkan dengan terdakwa Aji sebagai pelaku. Berbeda dari sengkarut kasus donasinya, sidang perdana kasus penyiraman air keras dengan korban Agus Salim dan terdakwa Aji, mantan rekan kerja Agus, akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa kemarin. Usai sidang, Aji pun menyampaikan penyesalan terdalamnya terkait aksinya yang membuat Agus kini menjadi buta. Ya, 2 bulan mendekam di penjara membuat Aji terus merenungi perbuatannya terhadap Agus. Sementara di tempat terpisah, Emma Waroka menyebutkan jika Novi dalam waktu dekat akan melaporkan 4 orang ke polisi terkait sengkarut kasus donasi Agus Salim. Siapakah keempat orang itu? Deliknya terpenuhi, yang lebih ngeri lagi tuh Novi nanti mau laporin, udah ada 4 nama, itu deliknya masuk. Dari penyiraman tersebut dilakukan oleh Aji karena disebabkan tadi ada perkataan atau ucapan secara lisan langsung oleh Agus yang disampaikan ke Aji yang kurang berkenan, dan itu nanti akan kita bacakan seluruhnya ada di pengadilan, karena di dokumen berita acara pemeriksaan pada saat itu ada kata-kata apa saja yang diucapkan oleh Agus terhadap Aji pada saat itu. Nah, itu nanti semua akan kita sampaikan dalam pengadilan. Begitu. Menyesal, Aji sangat menyesal. Baru kemarin saya ketemu Aji juga di rutan Salemba. Dia sangat menyesali apa yang terjadi gitu kan, dan dia juga
sangat apa namanya ya berharap lah bahwa ini kejadian ini menjadi apa namanya pelajaran buat dia secara pribadi juga, agar setelah dia melalui ini ya dia bisa lebih menata dirinya lagi. Kondisinya kayak biasa ya, beginilah namanya orang sakit. Kalau untuk ininya sakit ini tangan, luka masih perih lukanya. Kalau mata sih ada sih sekali-sekali perih gitu, karena kan kering dianya kalau di mata itu. Aksi keren Umi Pipik naik jet ski membelah Danau Toba dengan rute sangat jauh. Berita soal Umi Pipik akan menutup rentetan berita viral versi silet hari ini. Ya, dikenal sebagai pendakwah dengan pakaian yang syar'i serta bernikab, namun siapa sangka jika Umi Pipik ternyata piawai mengendarai jet ski. Tidak hanya itu, janda UJ ini juga membagikan pengalamannya naik jet ski terjauh yang pernah dilakukannya, yaitu dengan start dari Pulau Samosir menuju air terjun Situmurun yang waktu tempuh normalnya mencapai 45 menit, namun mampu dilahap Umi Pipik yang berboncengan dengan putrinya Ayla hanya dalam waktu 30 menit saja. Orangnya mobile ya gitu, makanya kalau diem tuh malah badan itu jadi nggak fit, jadi harus digerakin gitu. Nah kalau pas lagi nggak ada dakwah ya saya olahraga, pagi-pagi saya pasti keluar ya. Kalau nggak berenang, ini nggak bisa berenang karena di rumah masih banyak tukang ya, jadi akhirnya ya udah deh sepedahan, kalau nggak jalan di komplek itu. Alah, tergantung kitanya. Alhamdulillah sejauh ini saya fine aja, nggak pernah nyangkut di rantai. Asal kita tahu aja, maksudnya pakaian yang kita pakai jangan terlalu panjang juga gitu ya, supaya kalau pas kena angin itu nggak nyangkut ke rantai.